Halo Sobat Zeki Score, ketemu lagi bersama gue Iksan Mahar. Kali ini kita akan membahas tentang kiprah Timnas Indonesia di laga bulan Oktober pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti kita tahu, Indonesia hanya membawa pulang 1 poin dari laga tandang di Bahrain dan di Cina. Itu tentu jauh dari target yang dicanangkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga pelatih Sinteyong yang menginginkan minimal membawa pulang 4 poin agar kita bisa bersaing di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu hasil yang diperkiraan adalah kekalahan kita 1-2 dari Cina di Stadion Kingdom Youth Football Stadium Selasa lalu. Di Cina kita hanya bisa mencetak gol hiburan melalui sepakan gelandang Tom Hai pada akhir babak kedua. Tentu orang bertanya-tanya, kira-kira apa yang salah dengan Timnas Indonesia sehingga kita gagal meraih kemenangan, bahkan kita kalah melawan Cina yang pada 3 game sebelumnya menderita kekalahan. Banyak melatar belakangi dari kekalahan itu, salah satunya tentu rotasi besar-besaran yang dilakukan oleh pelatih Sinteyong pada laga melawan Cina. Terutama pemilihan 2 bek sayap, di sisi kiri ada Sen Patinama dan di sisi kanan Asnawi Mangko Alam. Begitupun di lini serang ada perubahan dari Malik Rizaldi di laga Bahrain menjadi Witan Sulaiman yang bermain sejak menit awal di Cina. Perubahan di sektor lini belakang sangat signifikan mengubah permainan Indonesia. Sen dan Kelvin Verdong di sisi kiri, begitupun dengan Mel Hilgers dan juga Asnawi Mangko Alam kurang padu dalam bermain di babak pertama. Itu membuat mereka melakukan banyak kesalahan, terutama kurang fokusnya Sen yang membuat Cina bisa mencetak gol pertama yang diawali peluang set piece pertama Cina pada laga itu. Begitupun Calvin sempat membuat 1 blunder yang menyebabkan Cina bisa melepaskan 1 tembakan tepat sasaran pada menit ke-27. Beruntung kiper Martin Paes mampu menangkap sepakan pemain Cina. Di sisi kanan, Messi Hilgers dan juga Asnawi Mangko Alam sempat melakukan miskomunikasi yang menyebabkan gol kedua Cina di menit ke-44. Hal itu diawali dari transisi positif Cina ketika ada lubang di sisi tengah pertahanan Indonesia ketika Messi Hilgers di luar dari posisi aslinya di bek tengah dan juga Asnawi yang terlalu jauh di sisi kanan. Itu juga menandakan bahwa masih kurangnya chemistry antar pemain belakang Indonesia yang didasari oleh mereka baru pertama kali bermain di laga resmi bersama Timnas Indonesia. Meski begitu, kita tidak bisa menyalahkan hanya 1 pemain. Timnas Indonesia bermain secara tim sudah sesuai dengan rencana pelatih Sinteyong di mana kita bermain lebih menyerang dari laga-laga sebelumnya. Jika di 3 game sebelumnya kita hanya mencatatkan rata 34% penguasaan bola per game, di laga melawan Cina kita menjadi tim Asia dengan catatan penguasaan bola tertinggi dalam 1 game di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 74% penguasaan bola. Jumlah itu telah melampaui catatan Jepang ketika mengungguli Cina 7-0 dengan catatan 73% penguasaan bola. Meski begitu, masih ada kelemahan kita dalam permainan. Di luar miskomunikasi dan juga belum terbentuknya chemistry antar pemain, di sisi buruk kita masih kurang baik bermain dalam hal transisi, baik itu dalam transisi positif atau menyerang maupun dalam transisi negatif atau bertahan. Buruknya permainan kita dalam transisi negatif itu mengawali dari gol kedua Cina di menit ke-44. Kita bisa melihat bahwa permainan kita kurang padu dan juga kurang fokus untuk mengantisipasi terupas pemain Cina ketika mereka hanya butuh waktu sekitar 7 detik untuk merebut bola dari pemain Indonesia dan juga melepaskan sepakan yang berujung gol ke gawang Martin Paes. Tentu hal ini juga tidak bisa disalahkan hanya 1-2 pemain karena ini adalah sistem yang dijalankan oleh pelatih Sinteyong. Pekerjaan rumah besar harus dilakukan oleh pelatih Sinteyong karena mereka harus cepat menghadirkan kohesi dan kekompakan di dalam skuad. Karena kita hanya punya waktu kurang dari 1 bulan untuk laga penting lainnya di kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada November mendatang melawan 2 tim kuat langganan Piala Dunia dari Asia, Jepang dan Arab Saudi. Melawan Jepang dan Arab Saudi tentu kita tidak boleh melakukan kesalahan di lini pertahanan seperti yang kita tampilkan pada 2 laga kandang di Bahrain dan Cina ketika kita kemasukan masing-masing 2 gol. Kebobolan 4 gol pada bulan ini adalah suatu kemunduran dari permainan bertahan Indonesia yang hanya kemasukan 1 gol ketika menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Di luar membenahi permainan bertahan, terutama untuk menghadirkan kohesi antar pemain, terutama pemain baru seperti Mel Hilgers, Eliano Reinders, dan juga mungkin Kevin Dix yang mungkin bisa bergabung pada laga November nanti, Indonesia juga harus mencari cara untuk bermain lebih baik dalam transisi positif. Kita mungkin sudah berhasil mencetak gol ke gawang Arab Saudi melalui transisi positif. Begitupun kita mencetak 2 gol ke gawang Bahrain dalam proses open play. Tapi di laga melawan Cina kita menunjukkan kita kesulitan menghadapi tim dengan pertahanan blok rendah.
Meski saat itu kita unggul penguasaan bola yang sangat mutlak. Pemain-pemain menyerang seperti Ragnal Ratmangun dan juga Rafael Struijk harus bermain lebih baik. Di satu sisi, lini tengah Indonesia juga harus lebih kreatif untuk menyajikan operan. Di satu sisi, di luar pemain, pelatih Sintayong juga harus mulai berani mengambil risiko dengan memainkan penyerang tengah yang bertipe poacher. Indonesia kekurangan pemain yang bisa menahan bola dan menjadi penyelesai akhir dari setiap peluang ketika kita bermain di Cina. Padahal di laga melawan Cina kita punya Dimas Derajat yang bermain sama apik bersama Persib Bandung ketika mencetak 2 gol selama bulan September lalu. Jika bisa membenahi segala masalah itu, terutama dalam proses transisi negatif dan juga positif, Indonesia punya kans setidaknya untuk meraih 2 poin pada 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi. Tentu kita diprediksikan akan menderita kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi yang memiliki kualitas 2 level di atas kita. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Kita pun akan mendapat dukungan dari lebih dari 70.000 supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Kehadiran supporter dan juga bermain di kandang sendiri tentu harus dimaksimalkan Indonesia untuk meraih poin sebanyak-banyaknya agar bisa menjaga asa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.